Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Buat Anda yang sedang mendengarkan, entah Anda lagi nyetir, bersiap buat rapat, atau sekedar butuh asupan informasi baru, Anda ada di tempat yang pas. Benar sekali. Misi kita hari ini lumayan ambisius nih. Kita mau membedah sebuah temuan riset ilmiah yang baru saja terbit di jurnal Scientia Rural, edisi tahun 2025. Jurnal yang sangat baru ya. Betul. Judul aslinya penambahan lignina kraft dari Eucalyptus sp pada sifat perekat lignina fenol formaldehida. Judul yang terdengar sangat berat ya, penuh dengan istilah kimia. Banget. Tapi tenang saja, kita bakal bongkar apa arti sebenarnya di balik deretan kata teknis itu. Karena di balik judul tersebut, sebenarnya tersimpan sebuah revolusi kecil di dunia sains material. Tepat. Kita akan membuatnya jadi sangat masuk akal buat Anda. Coba kita mulai dari sesuatu yang dekat dengan keseharian. Oke, silakan. Coba Anda ingat-ingat perabotan kayu di rumah Anda. Meja kerja, lemari pakaian, rak buku, atau kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi... Struktur panel di mobil atau pesawat terbang? Nah, itu dia. Pernah nggak Anda mikir tentang lem yang menyatukan itu semua? Jarang ada yang memikirkan lemnya. Padahal selama puluhan tahun, industri kita bergantung pada lem yang sebenarnya beracun dan terbuat dari minyak bumi. Fakta yang cukup meresahkan. Terus gimana kalau saya bilang, perekat masa depan kita ternyata bisa dibuat dari sesuatu yang selama ini cuma dianggap sebagai limbah kotor dari pabrik kertas? Dan disitulah letak daya tarik utama dari penelusuran kita hari ini. Pergeseran paradigma ya? Tepat sekali. Sains modern itu kan sedang berusaha memecahkan masalah lingkungan raksasa. Salah satunya limbah cair sangat beracun dari industri kertas. Yang biasa disebut black liquor itu ya, atau lindi hitam. Betul. Alih-alih melihatnya sebagai cairan pembuangan yang harus disingkirkan, para peneliti menggunakan prinsip kimia hijau. Green chemistry? Iya, mereka melihat cairan hitam ini sebagai semacam tambang emas molekuler. Sebentar, sebelum kita masuk ke urusan menyulap limbah jadi tambang emas, kita bahas bahan utamanya dulu deh. Boleh? Di dalam riset ini ada satu material yang terus-terusan disebut, lignin. Lignin ya? Pas saya baca angkanya, saya benar-benar kaget. Riset ini menyebutkan kalau aktivitas biologis di planet kita itu memproduksi sekitar 150 miliar ton lignin setiap tahun. Angka yang luar biasa masif. Susah banget divisualisasikan. Bahkan katanya, sekitar 0,082% dari seluruh energi matahari yang sampai ke bumi itu terkunci rapat di dalam matriks lignin ini. Betul. Ini kan kayak baterai surya alami raksasa kan? Perumpamaan yang sangat bagus. Lignin itu pada dasarnya salah satu polimer alami yang paling melimpah di muka bumi. Jadi dia ada di mana-mana. Kalau Anda melihat pohon yang bisa berdiri tegak, kaku, kokoh menahan angin kencang, itu karena ada lignin di dalam dinding selnya. Sebagai tulang punggungnya gitu ya. Tepat, dia penyusun struktural utama tanaman. Tapi yang jadi ironi besar di sini, Ironi gimana? dan ini alasan kenapa riset ini relevan banget buat Anda dan dunia industri, adalah gimana cara kita memperlakukan baterai raksasa ini sekarang. Maksudnya kita menyia-nyiakannya. Sangat menyia-nyiakannya. Di industri pulp dan kertas saat ini, fokus utama mereka kan cuma ngambil selulosa dari kayu buat dibikin kertas. Oke, selulosanya diambil. Terus sisa rebusan kayunya? Sisa rebusan yang lumer dan mengandung berton-ton lignin itu ya berubah jadi craft black liquor tadi. Lindi hitam yang beracun itu. Iya. Dan tahu nggak sebagian besar pabrik kertas di dunia melakukan apa terhadap cairan hitam itu? Dibakar? Betul, mereka cuma membakarnya di dalam tungku raksasa. Tunggu, dibakar begitu saja? Cuma buat dibuang? Ya, dibakar untuk menghasilkan listrik dan panas yang dipakai lagi sama pabriknya. Oh, jadi memang ada energi yang dihasilkan sih. Ada, tapi coba kita pakai analogi begini. Membakar polimer alami yang struktur molekulnya sekompleks lignin, cuma buat dapat panas? Berlebihan ya? Itu ibarat Anda punya lukisan asli Picasso, tapi Anda malah membakarnya di perapian cuma karena Anda lagi kedinginan. Astaga. Ya, Anda memang jadi hangat, tapi nilai tambah yang hilang itu masif sekali. Wow. Analogi lukisan Picasso itu menampar banget sih. Sangat disayangkan kan? Oke. Jadi kalau kita nggak mau membakar lukisan ini, pertanyaannya, gimana caranya para ilmuwan ini menyelamatkannya? Nah, Gimana cara mereka ngambil lignin berharga ini dari lautan limbah cair pekat itu? disinilah letak eksperimen brilian dari riset tersebut. Tolong jelaskan prosesnya.
Jadi, para peneliti mengambil lindi hitam hasil proses pemasakan kayu eukaliptus atau kayu putih dari sebuah digester di lab. Eukaliptus SP yang ada di judul tadi ya? Betul. Cairan ini kemudian dipekatkan lewat penguapan. Setelah itu, mereka melakukan intervensi kimiawi. Diapakan tuh? Mereka menginjeksikan gas karbon dioksida selama sekitar 15 menit. Suhunya dipertahankan di 70 derajat Celcius. Oke, dikasih CO2, terus? Langkah pemungkasnya, mereka menambahkan asam sulfat buat mengasamkan cairan tersebut. Mengasamkan sampai sejauh apa? Sampai tingkat pH-nya turun drastis ke angka 2. Wah, asam banget itu. Sangat asam. Dan saat lingkunan kimianya berubah se-ekstrim itu, keajaiban terjadi. Lignin yang tadinya terlarut di dalam cairan hitam, tiba-tiba mengendap dan terpisah. Langsung kelihatan fisiknya ya. Iya. Peneliti lalu mencuci dan mengeringkan endapan ini. Dan hasilnya? Hasil akhirnya, mereka dapat bubuk lignin Kraft murni. Tingkat kemurniannya mencapai 92,9%. Gila. Mengubah cairan limbah pabrik yang hitam legam jadi bubuk bermutu tinggi dengan kemurnian hampir 93%. Jujur saja itu kedengarannya kayak sihir. Sihir yang sangat terukur secara ilmiah. Benar-benar sains yang bekerja. Dan bagian terbaiknya, itu karakter dari lignin kayu eukaliptus ini sendiri. Ada yang spesial dari eukaliptus? Sangat spesial. Dalam analisis kimia yang mereka lakukan, lignin ini punya struktur spesifik yang diukur pakai rasio antara dua komponen. Komponen apa itu? Kayaknya ada di 1,60. Oke, ini mulai terdengar sangat teknis nih. Saya tahu. Buat saya dan pendengar kita yang mungkin udah lama nggak masuk kelas kimia, apa sih arti rasio Sg 1,60 ini? Kita permudah saja. Kenapa kita harus peduli sama Shearing-Gill dan guaiasil ini? Coba bayangkan struktur molekul ini kayak balok mainan Lego. Oke, balok Lego. Tipe guaiasil itu ibarat balok Lego standar yang cuma punya sedikit titik sambungan. Jadi agak susah ditempel sama balok lain. Betul, susah ditempel dari berbagai arah. Nah, sebaliknya, tipe Shearing-Gill ini balok Lego khusus yang punya jauh lebih banyak titik sambungan terbuka. Oh, saya mulai paham arahnya. Karena rasio Sg-nya tinggi, artinya lignin dari kayu putih ini punya lebih banyak balok Shearing-Gill. Kesimpulannya, lignin ini sangat responsif dan sangat mudah bereaksi atau menempel dengan bahan kimia lain. Masuk akal. Karena dia punya banyak titik sambungan terbuka tadi ya, Tepat. dia jadi bahan baku yang sempurna buat direkayasa. Tapi tunggu, sebelum kita bahas resep pembuatannya, saya ada satu pertanyaan mendasar nih. Silahkan. Kalau lem fenol formaldehida yang biasa dipakai industri kayu sekarang ini kan udah bisa merekatkan kayu dengan kuat. Memang kuat. Terus kenapa kita repot-repot nyari penggantinya dari serbuk lignin ini? Karena lem yang kita pakai sekarang itu punya sisi gelap yang sangat nyata. Sisi gelap gimana? Mari kita bedah namanya, resin fenol formaldehida. Bagian formaldehidanya itu adalah polutan utama. Polutan? Ya, ini senyawa organik volatil yang berbahaya. Emisi gas formaldehida nggak cuma mencemari lingkungan. Tapi juga bahaya buat manusia. Ancaman kesehatan pernapasan yang sangat serius buat pekerja di pabrik kayu lapis yang harus menghirupnya setiap hari. Beracun berarti ya? Lalu gimana dengan bagian fenolnya? Fenol dalam lem industri saat ini murni turunan dari bahan bakar fosil. Minyak bumi dong. Betul sekali. Jadi kita sedang berhadapan dengan material berbahan dasar fosil yang nggak bisa diperbarui, sekaligus ngelepasin gas beracun ke udara. Sangat tidak berkelanjutan ya? Sama sekali tidak. Jadi bisa dibilang lem konvensional kita itu kombinasi maut antara polusi minyak bumi dan racun pernapasan. Ringkasan yang tepat. Mengerikan juga kalau dipikir-pikir. Terus, gimana caranya serbuk lignin eukaliptus kita tadi bisa nyelesain masalah ini? Disinilah prinsip green chemistry atau kimia hijau bekerja. Gimana tuh aplikasinya? Kimia hijau itu kan bukan cuma jargon marketing di botol air minum, ini ilmu tentang gimana kita ngerancang produk yang dari awal emang meminimalkan zat berbahaya. Memutus rantai racunnya dari awal ya? Nah, ingat balok Lego Shearing-Gill kita tadi? Yang banyak titik sambungannya? Ya, struktur kompleks lignin alami itu ternyata punya sesuatu yang disebut cincin fenolik. Cincin fenolik alami? Betul. Dan sifatnya ini sangat mirip dengan fenol sintetis yang diekstrak dari minyak bumi. Tunggu, maksudnya molekul alami dari pohon ini kebetulan mirip banget sama bahan kimia dari minyak bumi? Tepat sekali.
Kemiripan inilah yang memungkinkan lignin bereaksi langsung dengan formaldehida. Oh, wow. Artinya, kita punya kesempatan besar buat menyingkirkan sebagian besar fenol beracun turunan minyak bumi itu. Lalu menggantinya pakai lignin eukaliptus tadi? Betul, kita memecahkan masalah lingkungan tanpa menciptakan masalah baru. Oke, ini makin menarik. Jadi bayangkan, para peneliti ini masuk lab, mereka bawa bubuk lignin ini buat meramu lem masa depan. Pasti sangat seru. Dari catatan yang saya baca, mereka nggak cuma bikin satu jenis lem loh. Mereka bereksperimen dengan beberapa resep. Mereka sangat metodis dalam hal ini. Mereka bikin 5 resep lem yang beda-beda ya. Iya, mereka mengganti porsi fenol minyak bumi dengan lignin dalam persentase yang berbeda. Berapa saja tuh? Mulai dari 25%, lalu naik ke 30%, 50%, 75%, sampai yang paling ekstrim, mereka mencoba menjejali resep itu dengan 80% lignin. 80% diganti bahan alami. Keren. Terus proses masaknya gimana? Kayak bikin adonan kue? Haha, sedikit lebih rumit dari adonan kue. Gimana tuh detailnya? Mereka mencampur bubuk lignin ini dengan pelarut metanol, terus mengaduknya perlahan sampai larut sempurna. Oke, Baru setelah itu mereka menambahkan sisa fenol dan formaldehida. dicampur semua ya? Lalu campuran ini dipanaskan pada suhu persis 75 derajat Celcius. Selama apa? 4 jam non-stop sambil terus diaduk. Mereka juga pakai natrium hidroksida sebagai katalisatornya. Ngaduk 4 jam di suhu tinggi. Pantes saja ini levelnya lab ya. Tapi saya perhatiin di datanya nih, ada satu hal yang konstan. Apa itu? Walaupun persentase ligninnya diubah-ubah sampai mentok ke 80%, tingkat pH lemnya ternyata nggak banyak geser. Observasi yang jeli? Katanya pH resep 25% lignin itu ada di 11,65. Terus yang 80% turun dikit aja ke 10,63. Tetap di area basah. Nah, intinya kan sifat lem ini tetap sangat basa atau alkalin. Buat kita yang awam, kenapa sifat basa ini krusial banget buat lem kayu? Sifat basah pada lem kayu itu sebenarnya ngelakuin 2 pekerjaan berat sekaligus. Pekerjaan apa saja? Pertama, bayangkan basah ini kayak sabun pembersih bertekanan tinggi. Sabun. Iya, dia bakal melarutkan dan menyapu bersih kontaminan alami yang ada di permukaan kayu. Oh, membersihkan area tempelnya dulu. Betul. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Basah ini memaksa serat-serat mikroskopis kayu buat membengkak. Membengkak. Lu bukannya kita pengen kayunya tetap rata dan rapi? Permukaannya memang rapi secara kasat mata, tapi di level mikroskopis, saat serat kayu itu membengkak, struktur dinding sel dan pori-pori alaminya itu akan terbuka lebar. Kayak pori-pori kulit kalau kena air hangat ya? Tepat. Pori-pori yang kebuka inilah yang memungkinkan cairan lem meresap jauh ke dalam struktur kayu. Meresap ke dalam. Lalu dia mengeras dan mencengkram kuat kayak jangkar kapal. Oh, efek jangkar. Iya. Tanpa sifat basah ini, lemnya cuma bakal numpang nempel di permukaan atas. Sangat gampang lepas nanti. Ah, masuk akal. Kayunya emang harus dibuka dulu biar lemnya bisa mencengkram dari dalam. Begitulah mekanismenya. Tapi nih, mari kita bahas hal lain yang berubah waktu porsi ligninnya dibanyakin. Silakan. Waktu peneliti masukin lignin sampai 80% itu, ada perubahan drastis di komposisinya. Memang ada kompromi di situ. Kandungan yang disebut benda padat atau solid content itu turun tajam, sementara senyawa inorganiknya malah naik hampir 2 kali lipat. Betul sekali. Ini praktisnya gimana ya maksudnya? Mari kita urai ya. Di dalam cairan lem itu, ada bagian organik yang aktif bereaksi dan ada bagian inorganik yang tidak aktif. Oke. Waktu lignin didorong sampai 80%, proporsi material inorganiknya ini melonjak tajam. Dari sekitar 25% jadi 49%. Wah, hampir setengahnya dong. Betul. Dan masalahnya, senyawa inorganik ini sifatnya inert atau pasif. Nggak ngapa-ngapain. Mereka nggak ikut bereaksi atau mengikat substrat kayu sama sekali. Jadi mereka ini ibarat penumpang gelap di dalam cairan lem itu. Analogi yang sangat akurat. Mereka benar-benar penumpang gelap. Terus efeknya, kebanyakan penumpang gelap ini apa? Efek praktisnya kelihatan jelas pada apa yang disebut waktu gelatinisasi. Waktu gelatinisasi itu bahasa gampangnya waktu kering kan? Waktu buat lemnya mengeras. Benar, waktu pengerasan. Pada suhu pengujian pabrik di 135 derajat Celcius, resep lem yang cuma pakai 25% lignin bisa berubah dari cair jadi gel padat cuma dalam 8,2 menit. 8,2 menit. Cepat juga ya? Tapi coba tebak apa yang terjadi di resep 80% lignin. Pasti butuh waktu lebih lama karena ngurusin penumpang gelapnya dulu. Betul sekali.
Waktu yang dibutuhkan membengkak jadi 17 menit penuh. Wah. Lebih dari 2 kali lipat lamanya. Anda bisa bayangkan kalau ini dipraktekkan di pabrik sungguhan. Pasti jadi masalah. Mandor pabrik pasti ngamuk kalau garis produksinya harus berhenti dan nunggu 9 menit lebih lama cuma buat satu tumpukan kayu lapis. Sangat tidak efisien. Dalam skala manufaktur, tambahan 9 menit itu bisa bikin rugi jutaan rupiah per hari. Tepat. Waktu adalah uang di industri. Jadi, pakai 80% lignin itu secara teori emang paling ramah lingkungan. Tapi secara ekonomi, pabrik. Itu mimpi buruk operasional. Oke, jadi angka-angka di kertas udah nunjukin kelemahan resep yang ekstrim itu ya. Ya, Tapi yang paling saya suka dari riset ini, mereka tuh nggak berhenti di layar komputer aja. mereka melakukan pengujian fisik. Betul, mereka menguji lem ini secara visual langsung di atas kayu pinus kan? Ya, uji penetrasi. Gimana tepatnya uji coba ini berlangsung? Peneliti ini sangat teliti. Mereka mengambil cuma 0,05 ml. Wah, kecil banget. Tetesan mikroskopis yang sangat presisi dari tiap varian lem. Terus mereka teteskan ke kayu pinus pada 3 arah potongan serat yang beda. Melintang radial dan tangensial ya? Betul. Mereka pengen lihat langsung dengan mata kepala mereka. Gimana cairan hitam ini bereaksi. Mengalir dan meresapnya gitu. Iya, meresap ke dalam pori-pori kayu pinus sampai dia benar-benar mengeras. Ini seru sih. Kayak eksperimen nyari takaran yang paling pas. Kisah Goldilocks di dunia perekat. Haha, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya. Iya, nggak terlalu encer, nggak terlalu kaku. Saya suka banget analogi Goldilocks itu. Mari kita lihat ujung ekstrimnya dulu. Gimana hasil yang resep 75 dan 80%? Waktu mereka meneteskan lem dengan lignin terlalu banyak ini, lemnya jadi sangat encer, Terlalu cair ya? terlalu cair. Dalam literatur perkayuan, fenomena buruk ini menciptakan apa yang disebut hungry glue line. Garis lem yang lapar. Iya, Garis lem yang lapar tuh maksudnya lemnya memakan kayunya atau gimana? bukan begitu. Buat Anda yang mendengarkan, coba bayangkan Anda lagi ngolesin selai yang sangat cair di atas roti tawar yang berpori besar. Oke, roti tawar. Apa yang terjadi? Selai itu bakal langsung meresap dan tersedot habis ke dalam roti kan? Bener, rotinya jadi basah di dalam, tapi pas kita lihat permukaannya malah kering kerontang. Nah, persis seperti itu. Karena lem 80% tadi terlalu encer, seluruh cairan perekatnya meresap terlalu dalam. Menghilang ke dalam kayunya. Betul. Akibatnya fatal. Nggak ada cukup sisa cairan lem yang tertinggal di permukaan untuk menempelkan lembaran kayu kedua. Oh, kalau dipaksa ditempel. Panel kayunya bakal gampang copot. Ini murni kegagalan struktural. Oke, berarti yang 80% itu gagal karena terlalu cair kayak selai di roti tawar. Betul. Terus gimana sama resep yang ligninnya dikit, kayak 25 atau 50%? Apa performanya lebih baik? Sayangnya tidak. Loh, kenapa? Di sisi ekstrim lainnya, resep 25 dan 50% ini menghasilkan lem yang terlalu kaku. Mobilitasnya rendah ya? Sangat rendah. Bayangkan ngolesin mentega beku yang baru keluar dari kulkas ke atas roti. Susah banget meratakannya, roti malah bisa sobek. Tepat. Lem ini nggak mau mengalir dan nggak mau berpenetrasi menembus pori kayu. Padahal kan tadi kita bahas, lem harus masuk sedikit ke dalam pori-pori yang udah dibikin bengkak tadi. Betul. Untuk menciptakan efek jangkar mekanis yang kita bahas tadi, Jadi kalau lemnya kaku dan cuma diam di permukaan, ikatannya sangat lemah. Nggak ada jangkar yang menahan dari dalam. berarti yang 80% terlalu encer dan hilang ke dalam, yang 25% terlalu kaku dan cuma nongkrong di luar. Benar-benar kasus Goldilocks. Terus, mangkuk bubur mana nih yang rasanya pas? Di mana titik sempurna dari resep ini? Titik keseimbangan yang paling sempurna itu ditemukan di angka substitusi 30%. 30% ya? Di resep 30% ini, peneliti mencatat lemnya punya fluiditas yang normal. Perilakunya ideal dong. Sangat ideal. Cairan menancap cukup dalam menembus kayu untuk bikin ikatan jangkar yang kokoh. Tapi dia nggak kebablasan masuk semua. Nah, itu dia. Dia menahan diri, gak meresap sepenuhnya. Menyisakan lem di permukaan. Menyisakan ketebalan lem yang pas banget di permukaan atas, siap buat ngikat lembaran kayu kedua waktu masuk mesin pres pabrik. Luar biasa. Jadi, rasio 30% lignin murni ini ngasih kita semua yang kita butuhin dong. Semuanya. Kecepatan kering yang masuk akal buat pabrik, daya cengkeram jangkar dari dalam pori, dan penyebaran permukaan yang rata. Dan yang perlu Anda ingat, Apa tuh? keberhasilan rasio 30% ini kan bertumpu pada kemurnian lignin ekstraksi yang di atas 92% tadi. Betul, proses masaknya yang panjang tadi.
Nah, ini bukan cuma pencapaian akademis yang bagus di atas kertas jurnal. Ada aplikasi nyatanya ya? Signifikansinya masif. Di akhir riset, para peneliti secara eksplisit menyoroti potensi aplikasinya. Ya, saya baca catatannya. Kita nggak cuma ngomongin lem buat meja makan atau lemari baju lagi. Mereka menyebutkan sektor kedirgantaraan kan? Buat struktur pesawat terbang dan otomotif. Benar, bayangkan itu. Makanya saya sampai merinding tadi. Menggunakan turunan cairan limbah kotor pabrik kertas buat merekatkan komponen struktural panel di badan pesawat terbang, Itu gila sih. ini bukti nyata seberapa tinggi standar kualitas, tegangan tarik, dan ketahanan suhu yang bisa dicapai polimer alami ini. Asalkan direkayasa dengan pemahaman kimia yang presisi ya. Tepat sekali. Fakta bahwa kita secara harfiah bisa terbang di dalam pesawat yang direkatkan oleh lem dari limbah pabrik kertas itu gila. Benar-benar merubah cara pandang kita. Mari kita rangkum sejenak perjalanan luar biasa kita hari ini buat Anda yang mendengarkan. Silakan. Kita mulai kisah ini dari pabrik kertas yang lagi merebus kayu putih. Proses itu ngasilin limbah cair beracun hitam pekat yang biasanya cuma dibakar di tungku. Lindi hitam tadi ya. Betul. Tapi, lewat ekstraksi kimia yang cerdas, ilmuwan berhasil menyelamatkan lukisan Picasso yang terpendam di dalamnya. Polimer lignin. Ya, dan mengubahnya jadi bubuk murni hampir 93%. Proses yang luar biasa. Terus, dengan kecerdasan kimia hijau yang nyari takaran Goldilocks paling pas, mereka campurkan 30% bubuk ini buat menggantikan bahan kimia minyak bumi beracun di lem konvensional. Dan hasilnya sangat memuaskan. Kita dapat perekat berkinerja tinggi, lebih aman buat paru-paru pekerja, ramah lingkungan, tapi punya kekuatan level pesawat terbang. Rangkuman yang sempurna. Jika ada satu pesan mendalam yang bisa ditarik dari seluruh riset ini buat Anda, Apa pesan utamanya? ini tentang pergeseran fundamental cara pandang kita terhadap materi di sekitar kita. Maksudnya gimana tuh? Sains yang baik memungkinkan kita melihat nilai dan potensi tak terhingga di tempat-tempat yang mungkin paling menjijikan atau nggak terduga. Mengubah lindi hitam polutan jadi perekat canggih. Betul. Itu bukti nyata bahwa apa yang kita sebut sebagai pemborosan sumber daya atau limbah, pada hakikatnya cuma kegagalan imajinasi manusia. Kegagalan imajinasi manusia. Inovasi material masa depan nggak harus selalu nuntut kita menambang bahan baku baru dan merusak perut bumi. Kita bisa pakai apa yang ada ya. Terkadang inovasi paling revolusioner lahir dari kemauan kita buat merombak, memikirkan ulang, dan merekayasa apa yang sebelumnya cuma kita anggap sisa pembuangan. Kegagalan imajinasi manusia. Itu ungkapan yang sangat kuat sih. Rasanya itu penutup yang sempurna untuk diskusi ahli kita hari ini. Terima kasih. Dan ini membawa saya pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan saat Anda kembali ke aktivitas setelah penelusuran mendalam kita ini berakhir. Mari kita dengarkan. Kalau sisa cairan pekat yang menjijikan dari rebusan pabrik kertas yang biasanya dibakar begitu saja, ternyata menyimpan rahasia lem super alami yang mampu menyatukan pesawat terbang yang Anda tumpangi. Sungguh luar biasa kalau dipikirkan lagi. Kira-kira rahasia molekuler spektakuler apa lagi yang mungkin saat ini lagi bersembunyi diam-diam di dalam gunung tumpukan limbah industri lain di sekitar kota Anda? Pertanyaan yang bagus. Mungkin solusi untuk krisis material masa depan kita sebenarnya nggak ada di dalam led raksasa yang mencoba menciptakan senyawa fiksi baru. Tapi di tempat yang paling tak terduga. Benar, mungkin solusi itu sedang menunggu dengan sabar di tempat pembuangan sampah terdekat. Menanti satu eksperimen cerdas yang berani menantang keadaan dan menyadari nilainya. Terima kasih telah menjelajah bersama kami hari ini.